Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya masih akan mengomentari terkait ceramah Pak Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, yang mana Pak Lutfi bin Yahya dalam ceramah ini membawakan salah satu hadis Jabir. Hadis ini disebut oleh banyak pakar hadis sebagai hadis yang maudhu atau hadis palsu. Namun bukan soal palsu atau tidaknya yang akan saya bahas dalam kajian kali ini, tetapi ada pembacaan yang salah ketika ditinjau dari sisi ilmu nahwunya, dan kesalahan ini tidak hanya sekali. Saya menemukan setidaknya kesalahan yang sangat nyata, yaitu ada 3 bagian yang Pak Lutfi salah dalam membacanya. Dan dalam video kali ini akan saya luruskan atas kesalahan bacaan oleh Pak Lutfi bin Yahya, sehingga penonton yang sudah banyak nonton video ceramah Pak Lutfi bin Yahya ini akan tercerahkan dan tahu bacaan yang benar. Dan sekali lagi bahwa kajian kali ini bukan membuka aib seseorang, bukan dalam rangka menebar kebencian, tetapi ini adalah kajian ilmu. Ketika kita bicara masalah ilmu, siapapun yang salah dan siapapun yang tahu, maka yang tahu itu punya hak untuk meluruskannya, agar orang-orang yang awam itu tidak tersesatkan dengan kesalahan-kesalahan itu, sehingga orang awam tahu mana bacaan yang benar menurut tatanan ilmu bahasa. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Langsung masuk pada pokok pembahasan. Sebagai materi pembahasannya akan saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya, dan nampaknya ceramah ini ceramah di kota Pekalongan sendiri. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Allah Ta'ala ndamel nurku sujud marang Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 700 tahun. Setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dari nurku, maka nure Kanjeng Nabi sujud 700 tahun. Diterusake niku ten kitab Khotobil Mimbariyah ten halaman 54 ngantos 55, bab Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku hadits iku diterusake, wa khalaqal kursi min nuri. Allah Ta'ala ndamel kursi saking nuri Kanjeng Nabi. Wa khalaqal arsy min nuri, wa khalaqal jannah min nuri, wa khalaqal syamsa wal qamar wan nujum min nuri. Allah Ta'ala gawe ares kursi srengenge bintang bulan kabeh sebab teko nure Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala gawe swarga ya sebab saking nure Kanjeng Nabi. Pungkasannya hadits iki istimewa banget. Wa khalaqa nurul ma'rifah fi
qulubil mu'minin min nuri wala fakhor. Allah Ta'ala gawe nur makrifah sing dilebokake ning setiap mukmin, atine wong mukmin saking nuripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bareng-bareng ngucapake alhamdulillah. Dari video yang baru saja kita saksikan, Pak Lutfi menjelaskan tentang penciptaan Nur Muhammad dan penciptaan seluruh makhluk, yang mana makhluk-makhluk lain itu diciptakan dari Nur Muhammad, dan itu bersumber dari hadis Jabir. Teks hadis ini sangat panjang sehingga akan saya tampilkan teks yang bersangkutan dengan apa yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya. Hadis yang dibaca Pak Lutfi bin Yahya dan yang dijelaskan oleh Pak Lutfi bin Yahya itu memang hadis maudhu atau hadis palsu. Tetapi saya tidak akan mengkritisi terkait hadis palsu atau tidaknya. Namun ini sedikit untuk memberi wawasan penonton bahwa hadis itu adalah hadis palsu, dan ulama ahli hadis ini mayoritas menganggap bahwa hadis itu adalah hadis maudhu yang tidak diketahui riwayatnya secara jelas. Namun berbeda dengan Imam Nawawi Banten, itu menganggap bahwa itu tidak masalah. Artinya boleh dijadikan pegangan dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak Lutfi di situ membaca, yang saya kritisi ini dalam 3 bagian, yaitu dalam pembacaan wa khalaqal kursiyya min nuri. Di situ Pak Lutfi membaca wa khalaqal kursi min nuri. Jadi itu salah, karena lafaz al-kursiyya itu menjadi maf'ul, khalaqa itu fi'il madhi, fa'ilnya adalah Allah, pelakunya adalah Allah, kemudian al-kursiyya itu sebagai maf'ul atau objek. Jadi maf'ul itu dibaca nasab sehingga al-kursiyya enggak dibaca al-kursi. Nah, tadi Pak Lutfi kan membaca wa khalaqal kursi min nuri. Itu bacaan yang tidak pas. Yang pas adalah wa khalaqal kursiyya min nuri. Jadi al-kursiyya itu menjadi maf'ul, dan maf'ul itu harus dibaca nasab. Atau dengan kata lain, alamat nasab di sini memakai harokat fathah. Jadi dibaca wa khalaqal kursiyya min nuri. Itu yang benar. Yang kedua, Pak Lutfi membaca wa khalaqal arsya min nuri. Pak Lutfi membaca wa khalaqal arsy min nuri. Itu juga tidak tepat, karena lagi-lagi khalaqa itu fi'il madhi, fa'ilnya itu kembali ke lafadz Allah, dan al-arsya itu adalah maf'ul yang harus dibaca nasab, dan alamat nasabnya memakai fathah. Jadi yang benar adalah wa khalaqal arsya min nuri, bukan wa khalaqal arsy min nuri. Itu Pak Lutfi membacakan wa khalaqal arsy min nuri. Itu juga tidak pas. Yang ketiga, Pak Lutfi juga salah lagi dalam membaca teks wa khalaqa nurul ma'rifati fi qulubil mu'minina min nuri wala fahr. Jadi Pak Lutfi membaca nurul ma'rifati. Nah, itu lagi-lagi salah. Karena apa? Karena khalaqa itu fi'il, fa'ilnya kembali ke lafadz Allah, dan nurul ma'rifati, nurul ma'rifati itu nuro menjadi maf'ul, dan maf'ul memang harus dibaca nasab, dan alamat nasabnya memakai harokat fathah. Wala fakhor itu saya nggak mengkritik di bacaan wala fakhor, karena itu
Indonesia seringkali ketika wakaf kan cukup digampangkan dengan bacaan wala fakhor, walaupun yang tepat adalah wala fakhar, tapi enggak masalah itu wala fakhor, enggak masalah. Nah, dari ketiga bacaan Pak Lutfi bin Yahya, maka saya luruskan agar apa? Agar para santri yang masih pemula ini tahu dan mempraktekkan ilmu nahu yang selama ini dipelajari di lembaga pendidikan atau di pesantren. Lah, ketika pembacaan yang salah semacam itu kemudian tidak diluruskan, maka santri pemula nanti akan kater. Kok bacaan Pak Lutfi wa khalaqal kursi? Kok bacaan Pak Lutfi wa khalaqal arsy? Kok bacaan Pak Lutfi kok wa khalaqa nurul ma'rifati? Lah, ini santri-santri pemula nanti akan kebingungan mau ngomong bacaan itu salah. Yang baca Pak Lutfi bin Yahya, banyak orang kan akan menganggap tidak mungkin Pak Lutfi bin Yahya salah. Jadi kesalahan ini bisa menimpa siapa saja. Karena manusia adalah makhluk khata' wa nisyan. Ya, bisa menimpa orang-orang yang sudah brandingnya ulama dunia, bisa menimpa kita-kita. Jadi sebuah kesalahan ini sebuah hal yang wajar. Jadi orang yang sudah punya nama besar ini jangan anti kritik atau anti diluruskan ketika salah. Justru ketika orang itu semakin alim dan melakukan kesalahan dan kesalahan itu diluruskan oleh orang lain, maka orang alim itu tentu akan sangat berterima kasih. Nah, ketika orang yang sudah punya nama besar kemudian salah dan diluruskan ini tidak terima, ya itu tidak mencerminkan kebesarannya. Karena orang yang besar ini adalah orang yang membuka kritik dari siapapun. Itu perlu diingat dan perlu dicatat. Sekali lagi, bacaan Pak Lutfi dalam hadis yang cukup panjang, hadis Jabir, itu 3 kesalahannya nyata. Jadi yang pertama wa khalaqal kursi minuri, yang benar adalah wa khalaqal kursiya. Al-kursiya menjadi maf'ul. Kemudian yang kedua wa khalaqal arsya, Pak Lutfi membaca wa khalaqal arsy, itu juga salah. Yang benar al-arsya itu menjadi maf'ul, harus dibaca nasab dan alamat nasabnya memakai fathah. Dan yang ketiga wa khalaqa nurul ma'rifati, dibaca wa khalaqa nurul ma'rifati. Nah, untuk seluruh penonton, semoga dari video ini tercerahkan bahwa niatan saya ini adalah meluruskan bacaan yang tadi dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya, dan itu salah secara tata bahasa, secara ilmu nahwu memang salah, sehingga saya luruskan menurut ilmu nahwu yang benar. Dan seyogianya video ini menjadikan tambah wawasan kepada seluruh penonton video ini. Saya kira cukup pembahasannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.